Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Rahmadayani dengan NIM A1C1190052 dan teman saya Estra Okta Priyani Gultom dengan NIM A1C1190059 dan teman saya Desi Anis Satriani dengan NIM A1C1190014. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi dari dasar-dasar proses pembelajaran kimia dengan judul pendekatan-pendekatan pembelajaran dalam pembelajaran kimia. Nah, di sini yang pertama adalah pokok-pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam judul kali ini, yaitu yang pertama adalah pendekatan scientific approach. Nah, yang kedua adalah pendekatan keterampilan proses. Dan yang ketiga adalah pendekatan konsep dalam pembelajaran kimia. Nah, yang pertama yaitu scientific approach. Scientific approach adalah pembelajaran melalui pendekatan saintifik, proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, mengidentifikasi, atau menemukan masalah. Merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Nah, itulah tadi pengertian dari pendekatan scientific approach. Nah, pendekatan saintifik ini memiliki kegiatan inti seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan menyimpulkan. Kegiatan ini diupayakan untuk mengarahkan peserta didik dalam penguasaan materi kimia. Nah, belajar mengaplikasikan, bekerja sama dengan tim, belajar memecahkan masalah, belajar mandiri dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan dalam proses pembelajaran kimia. Materi atau situasi tertentu sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara penuh. Namun, pada kondisi seperti ini, proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai sifat-sifat ilmiahnya. Nah, pendekatan pembelajaran ini sangat menyenangkan karena pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas atau di laboratorium, tetapi juga praktik lapangan di mana peserta didik berkolaborasi belajar langsung dengan narasumber atau ahlinya. Nah, yang dari pendekatan scientific approach ini terdapat 4 metode yang akan sangat cocok untuk melakukan pendekatan scientific approach. Nah, metode-metode yang digunakan adalah metode pemecahan masalah atau bisa disingkat dengan PBL. Nah, yang kedua yaitu metode pembelajaran percobaan. Yang ketiga adalah metode pembelajaran discovery. Dan yang keempat adalah metode pembelajaran inquiry. Di sini saya akan membahas satu-satu. Yang pertama yaitu metode pemecahan masalah atau PBL. Apa yang dimaksud dengan PBL? Nah, pembelajaran berbasis masalah ini atau bisa disebut dengan problem based learning adalah pembelajaran yang menyediakan masalah-masalah nyata, yaitu kontekstual sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah bagi peserta didiknya. Nah, model pembelajaran ini model yang berpusat pada siswa yang membuat siswa itu lebih aktif, meningkatkan pengetahuannya dan keterampilan dalam memecahkan masalah. Model pembelajaran berbasis masalah ini menekankan pada keterlibatan siswa secara aktif sehingga siswa diberitahu menjadi aktif dan siswa menjadi tahu.
Nah, contohnya dalam penerapan kimianya yaitu kita dapat mengaplikasikan pada materi hidrolisis garam. Nah, pada materi hidrolisis garam adalah materi yang memiliki karakteristik pemahaman konsep dengan mengaitkan antara konsep satu dengan konsep lainnya, dan perhitungan yang melibatkan pengkonversian satuan. Jika siswa tidak memahami konsep hidrolisis perhitungan, sehingga konsep hidrolisis garam harus benar-benar dipahami oleh siswa itu. Untuk mengatasi hal tersebut, maka guru sebaiknya lebih memperhatikan siswa dengan membuat kondisi pembelajaran lebih menarik, sehingga rasa ingin tahu siswa selalu muncul. Nah, inilah proses pemecahan masalah dalam contoh pembelajaran kimianya. Seperti kegiatan praktikum di laboratorium dilakukan untuk merangsang rasa ingin tahu siswa dalam memahami konsep hidrolisis. Hal ini didukung dengan model pembelajaran yang diterapkan, yaitu pemecahan masalah, dan memiliki tahap pembelajaran yang memungkinkan kegiatan praktikum dilakukan untuk menguji hipotesis atau untuk memperoleh data percobaan. Nah, kelebihan-kelebihan dari metode pemecahan masalah itu ada 3. Yang pertama yaitu siswa menjadi lebih aktif dalam mencari materi atau informasi terkait kasus. Yang kedua, siswa aktif dalam menyampaikan pendapat dan berdiskusi. Nah, yang ketiga yaitu suasana kelas tidak membosankan dan menyita fokus siswa. Nah, kekurangannya juga ada. Kekurangan dari metode pemecahan masalah yaitu yang pertama, metode ini lebih tepat dilakukan dalam kelas yang kecil dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak. Nah, yang kedua, perlu adanya kasus pemicu yang baik agar diskusi dapat terarah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga, perlu adanya mentor atau pembimbing yang bertugas untuk meneruskan alurnya sebuah diskusi. Nah, yang keempat yaitu diskusi bisa berjalan terlalu panjang pada satu topik bahasan yang benar-benar memerlukan pemecahan masalah. Nah, yang terakhir yaitu pendapat siswa mungkin sama atau bisa juga mirip, yang seharusnya sudah tidak lagi perlu disampaikan. Nah, metode yang kedua yaitu metode pembelajaran percobaan. Apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran percobaan? Metode pembelajaran percobaan yaitu metode atau suatu cara dengan menggunakan action berupa praktikum dan juga percobaan di laboratorium. Masing-masing siswa dengan ini mampu melihat proses dengan nyata dan belajar secara langsung. Pengaplikasiannya dalam pembelajaran kimia yaitu sudah pasti mahasiswa pendidikan kimia itu melakukan percobaan di laboratorium. Nah, dari metode percobaan ini terdapat kekurangan dan juga kelebihan. Kekurangan dan kelebihan ini terdapat 3. Yang pertama, kelebihan yaitu metode ini membuat siswa merasa bahwa materi yang dipelajari benar adanya, dibuktikan dengan percobaan. Nah, yang kedua, siswa dapat mengembangkan diri dengan mengadakan eksplorasi di masing-masing percobaan-percobaan tersebut. Nah, yang ketiga, metode ini akan membuat siswa menjadi lebih aktif dan menjadi seorang peneliti yang suka mencari tahu dan mengembangkan keilmuan. Selain itu, terdapat juga kekurangan dari metode percobaan, yaitu ada 3. Yang pertama, kekurangan alat seringkali terjadi dalam metode percobaan ini, sehingga eksperimen menjadi lebih terhambat. Dan yang kedua, eksperimen dilakukan pada jam kelas yang terbatas. Sebenarnya eksperimen ini biasanya memakan waktu yang lebih lama sehingga kekurangannya yaitu di jam yang terbatas. Nah, yang ketiga yaitu metode ini tidak cocok di semua tipe mata pelajaran, khususnya di mata pelajaran MIPA saja yang dapat digunakan yaitu biologi, fisika, dan juga kimia. Nah, yang ketiga yaitu metode pembelajaran discovery.
apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran discovery? Metode pembelajaran discovery merupakan metode pengajaran modern yang dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan pemahaman yang lebih baik. Siswa mencari jawaban sendiri atas pertanyaannya, sehingga siswa dapat mengingat mengetahui jawaban yang dicarinya tersebut. Nah, pembelajaran dengan discovery mendorong peserta didik untuk belajar melalui keterlibatan yang sangat aktif dan mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsipnya. Guru mendorong peserta didik untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip mereka sendiri. Setiap tahapan dalam metode pembelajaran discovery learning akan mendorong peserta didik menjadi berpikir lebih kritis, analisis, dan serta memahami lebih dalam materi pembelajaran kimia. Nah, contoh pengaplikasiannya dalam pembelajaran kimia yaitu penerapan model discovery learning dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar peserta didik pada materi larutan penyangga. Nah, dalam larutan penyangga ini siswa dapat mencari sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebut dapat dijawab sendiri dengan siswanya, sehingga siswa tersebut dapat memahami lebih dalam materi larutan penyangga. Nah, selain ada juga kelebihan dan kekurangan dalam metode discovery. Nah, dalam metode discovery ini ada kelebihannya yaitu mengembangkan kognitif siswa dan memperbanyak penguasaan keterampilan. Yang kedua, pengetahuan diperoleh dengan cara sendiri sehingga siswa itu menjadi lebih mandiri dan berpikir lebih luas. Dan yang ketiga, mengarahkan siswa untuk dapat bergerak maju dan meningkatkan motivasi diri dalam belajar. Selain itu, ada juga kekurangan dalam metode discovery, yaitu yang pertama diperlukan persiapan mental dalam proses belajar ini. Nah, yang kedua, metode ini baik untuk kelas yang kecil, mengajarkan tentang penemuan lebih mementingkan tentang pengertian daripada memperhatikannya. Nah, ide-ide mungkin sulit ditemukan, tidak semua penemuan atau permasalahan dapat diselesaikan. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran inquiry. Nah, apa saja metode pengertian dari metode pembelajaran inquiry? Metode pembelajaran inquiry merupakan metode yang mampu membangun siswa untuk menyadari apa yang dia dapatkan selama belajar. Nah, strategi pelaksanaan metode inquiry ini yaitu guru memberikan penjelasan materi yang diajarkan, kemudian memberikan tugas pada siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru sebagai evaluasi pemahaman siswa. Nah, guru membantu memberikan jawaban yang mungkin sulit dan membingungkan bagi siswa. Nah, resitasi dilakukan pada akhir untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang apa yang dipelajari. Maksudnya di sini yaitu guru bisa memberikan ujian akhir sehingga dapat mengetahui sampai mana pemahaman siswa dalam pembelajaran yang sudah disampaikan. Nah, penerapan metode inquiry dalam pembelajaran kimia yaitu salah satunya dengan menggunakan kegiatan penemuan di mana masalah dikemukakan oleh guru, kemudian siswa berperan aktif untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang disampaikan oleh guru. Metode inquiry ini tidak tepat digunakan pada pembelajaran seperti praktikum, karena pembelajaran praktikum tersebut adalah pembelajaran yang harus benar-benar dilakukan dengan metode percobaan. Inilah kekurangan dari metode inquiry. Selain itu, terdapat 3 kelebihan mengajar menggunakan metode inquiry, yaitu yang pertama,
Pengetahuan dapat tahan lama di memori siswa, karena siswa mencari jawaban sendiri dari permasalahan yang diberikan oleh guru. Nah, yang kedua, dapat meningkatkan penalaran siswa dan dapat membuat siswa menjadi lebih berpikir kritis. Nah, yang ketiga yaitu dapat cari jawaban sendiri dari permasalahan yang diberikan. Nah, yang selanjutnya yaitu dari rekan saya, yaitu Esra Oktaviani Gultom yang akan menjelaskan tentang pendekatan keterampilan proses. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu pendekatan keterampilan proses. Nah, pendekatan keterampilan proses merupakan pendekatan yang menekankan pada penumbuhan dan pengembangan sejumlah keterampilan tertentu pada diri peserta didik agar mereka mampu memproses informasi sehingga ditemukan hal-hal yang baru yang bermanfaat baik berupa fakta, konsep, maupun pengembangan sikap dan nilai. Nah, pengembangan keterampilan proses perlu dilaksanakan dalam pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh guru. Hal ini dilakukan karena tujuan kita mengajar itu ialah agar membuat siswa kita ini berpikir secara kritis, dan keterampilan proses ini itu merupakan ada keterampilan berpikir. Nah, kimia sebagai proses meliputi keterampilan-keterampilan dan sikap-sikap yang dimiliki oleh para ilmuwan-ilmuwan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan kimia. Nah, keterampilan-keterampilan tersebut disebut keterampilan proses, dan sikap-sikap yang dimiliki oleh para ilmuwan tersebut dinamakan sikap ilmiah. Oleh karena itu, pembelajaran kimia ini tidak boleh mengesampingkan proses-proses yang ditemukan dalam konsep-konsep kimia. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjelaskan proses-proses konsep-konsep kimia ditempuh dengan pendekatan proses. Nah, dalam pendekatan proses ini, pendekatan pembelajaran itu didasarkan pada anggapan bahwa ilmu kimia itu terbentuk dan berkembang akibat diterapkannya suatu proses yang dikenal dengan metode ilmiah dengan menerapkan keterampilan-keterampilan proses sains, yaitu mulai dari menentukan masalah hingga mengambil keputusan. Nah, selanjutnya itu ada deskripsi keterampilan proses. Nah, keterampilan-keterampilan proses tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa keterampilan-keterampilan. Yang pertama ada mengamati. Nah, mengamati ini merupakan melakukan pengumpulan data tentang fenomena atau peristiwa dengan menggunakan inderanya. Mengamati ini merupakan dasar bagi semua keterampilan proses lainnya. Nah, adapun sub keterampilan proses dari mengamati ini yaitu siswa dituntut untuk menggunakan inderanya, mengumpulkan fakta yang relevan, dan mencari kesamaan dan perbedaan. Yang kedua itu ada menafsirkan pengamatan. Maksudnya di sini ialah menarik kesimpulan tentatif dari data yang dicatatnya. Dan subbab-subbab dari keterampilan menafsirkan pengamatan ini, yang pertama mencatat setiap pengamatan secara terpisah, yang kedua menghubungkan hasil pengamatan, yang ketiga menemukan pola dalam satu seri pengamatan, yang keempat menarik kesimpulan, yang ketiga itu ada keterampilan meramalkan, ialah perakiraan yang didasarkan pada hasil pengamatan yang reliabel. Nah, ramalan ini berarti pula mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada keadaan yang belum diamati siswa berdasarkan penggunaan pola yang ditemukan sebagai hasil pengamatan. Yang keempat itu ada menggunakan alat dan bahan. Nah, menggunakan alat dan bahan ini ialah di mana siswa mengetahui konsep dan mengetahui mengapa kita menggunakan alat dan bahan ini. Yang kelima itu ada menerapkan konsep. Nah, keterampilan menerapkan konsep ini merupakan menggunakan generalisasi yang telah dipelajarinya pada situasi baru atau untuk menerangkan apa yang telah diamatinya. Yang keenam ini adalah keterampilan merencanakan penelitian. Nah, ialah merancang kegiatan yang dilakukan untuk menguji hipotesis, memeriksa kebenaran atau memperlihatkan prinsip-prinsip atau fakta-fakta yang telah diketahuinya.
Yang ketujuh ada mengkomunikasikan hasil penelitian. Maksudnya di sini ialah keterampilan dalam menyampaikan gagasan atau hasil penemuannya kepada orang lain. Yang kedelapan atau yang terakhir dari keterampilan proses itu adalah mengajukan pertanyaan. Maksud dari keterampilan mengajukan pertanyaan ini ialah siswa bertanya apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini untuk meminta penjelasan dan pertanyaan yang berlatar belakangkan dari hipotesis-hipotesis. Nah, ilmu kimia yang dapat dipandang sebagai proses dan produk pembelajaran kimia tidak boleh menyampingkan proses ditemukannya konsep. Nah, kimia sebagai proses meliputi keterampilan-keterampilan dan sikap-sikap yang dimiliki para ilmuwan yang saya jelaskan tadi. Untuk mempermudah siswa dalam mengingat apa yang telah dipelajari, maka kita menggunakan model pendekatan mind mapping, yang mana model pendekatan mind mapping ini dapat membantu siswa dalam menyampaikan informasi ke dalam otak, karena cara kerja dari model mind mapping ini sama seperti cara kerja otak. Nah, model mind mapping ini sangat tepat dan sesuai dengan materi koloid karena sangat efektif untuk menumbuhkan ketertarikan siswa untuk mengikuti proses belajar mengajar dengan optimal, sehingga siswa akan lebih mudah memahami materi dengan sendirinya dan hasil belajar siswa itu akan terus meningkat. Nah, metode mind mapping sendiri itu adalah metode belajar dengan menerapkan cara berpikir runtun terhadap suatu permasalahan, bagaimana bisa terjadi sampai pada penyelesaiannya. Pengajaran melalui mind mapping ini disajikan dalam bentuk skema yang memiliki hubungan sebab akibat dan saling berpengaruh. Nah, metode belajar dengan mind mapping ini mampu meningkatkan analisis dan berpikir kritis siswa sehingga memahami sesuatu secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Nah, ada kelebihan dan kekurangan dari metode mind mapping. Nah, kelebihan dari kekurangan metode mind mapping ini ada dua. Yang pertama itu cara metode mind mapping ini lebih efektif dan efisien, dan dengan metode mind mapping ini akan menghasilkan ide-ide baru bisa dengan menggambar diagram-diagram. Yang kedua, dengan metode mind mapping ini yang menggambar dengan diagram yang terbentuk bisa menjadi alur berpikir yang efektif dan bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Namun di balik kelebihan dari metode mind mapping ini juga memiliki beberapa kekurangan dari metode mind mapping ini. Yang pertama, hanya siswa yang aktif yang mampu terlibat. Nah, memerlukan dasar dengan banyak membaca sebelum membuat mind mapping. Yang kedua, orang lain mungkin tidak dapat memahami mind mapping yang dibuat karena hanya berupa poin inti saja yang dituliskan. Namun ketiga, beberapa orang kesulitan merangkai panah atau alur dari mind mapping dengan rapi, dan seringkali mind mapping ini terkesan berantakan dan tidak dapat dipahami. Nah, selanjutnya itu pengaplikasian metode mind mapping ini dalam proses pembelajaran kimia. Kita beranjak dari pengertian mind mapping itu. Di mind mapping itu tadi saya menjelaskan pengajaran yang disajikan dalam bentuk skema yang memiliki hubungan sebab akibat dan saling berpengaruh. Nah, di dalam PPT ini, pengaplikasian metode mind mapping ini dalam pembelajaran kimia dapat kita buat menjadi sebuah diagram, di mana di sini membahas mengenai teori atom. Nah, dari diagram tersebut dengan menggunakan metode mind mapping ini, kita sebagai siswa kita dapat lebih memahami bahwa teori atom ini itu ada beberapa penemu yang bahwa teori atom ini dapat dikemukakan oleh beberapa penemu. Yang pertama itu John Dalton, G. Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Dan teori atom ini juga mempelajari tentang mekanika kuantum dan proton, neutron, juga elektron. Jadi dengan menggunakan metode mind mapping dalam pembelajaran kimia ini dapat berlatih siswa agar berpikir lebih kritis dan lebih memahami tentang materi-materi yang disajikan. Yang ketiga yaitu pendekatan konsep yang akan dijelaskan oleh rekan saya Desi Anis Satriani.
Konsep merupakan bentuk instruksional kognitif yang memberikan kesempatan siswa berpartisipasi secara aktif dengan konsep-konsep dan menemukan prinsip sendiri. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, bisa disebut juga dengan student-centered approach, dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, bisa disebut juga dengan teacher-centered approach. Metode yang akan digunakan dalam pendekatan konsep pembelajaran kimia adalah metode ceramah. Seperti halnya pengetahuan deklaratif pada umumnya, pengetahuan kimia juga disusun oleh konsep-konsep dalam suatu jaringan proposisi. Untuk mengikuti perkembangan ilmu kimia yang sangat pesat, belajar konsep kimia merupakan kegiatan yang paling sesuai bagi pembentukan pengetahuan kimia dalam diri siswa menurut hasil penelitian. Fakta-fakta yang terlepas tentang pelajaran kimia akan cepat dilupakan, tetapi konsep ilmiah akan lebih diingat. Selain itu, bila siswa benar-benar memahami suatu konsep, maka siswa akan dapat menerapkan konsep itu pada situasi baru. Metode yang dapat digunakan dalam pendekatan konsep ini yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode ini senantiasa bagus bila penggunaannya betul-betul disiapkan dengan baik, didukung alat dan media serta guru memberikan penjelasan, memperhatikan batas-batas kemungkinan penggunaannya. Metode ceramah merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran yang tepat untuk pendekatan konsep. Nah, kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah ini yaitu yang pertama itu adalah kelebihannya. Ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan. Murah dalam arti proses ceramah tidak memerlukan peralatan-peralatan yang lengkap. Berbeda dengan metode yang lain seperti demonstrasi atau peragaan, sedangkan mudah memang ceramah hanya mengandalkan suara guru. Dengan demikian tidak terlalu memerlukan persiapan yang rumit. Ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas, artinya materi pelajaran yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan 19 pokok-pokoknya oleh guru dalam waktu yang singkat. Ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Artinya, guru dapat mengatur pokok-pokok materi yang mana perlu ditekankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, kekurangan metode ceramah ini yaitu materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai guru. Kelemahan ini memang kelemahan yang paling dominan, sebab apa yang diberikan guru adalah apa yang dikuasainya, sehingga apa yang dikuasai siswa pun akan tergantung pada apa yang dikuasai guru. Ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme. Kemudian, guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur yang baik, ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan. Sering terjadi, walaupun secara fisik siswa ada di dalam kelas, namun secara mental siswa sama sekali tidak mengikuti jalannya proses pembelajaran. Pikirannya melayang kemana-mana, atau siswa mengantuk oleh karena gaya bertutur guru yang tidak menarik. Kemudian pengaplikasian pendekatan konsep dalam pembelajaran kimia itu seperti seorang guru dapat menjelaskan materi dari atom, menjelaskan pengertian, definisi, sehingga peserta didik dapat memahaminya dengan baik. Sebagai contohnya yaitu
Atom dapat bergabung dengan atom lain melalui suatu ikatan kimia. Ikatan ion terbentuk akibat gaya elektrostatik antara ion yang berlawanan muatan yang terjadi karena ada serah terima elektron dari satu atom dengan atom lain. Ikatan kovalen terjadi karena penggunaan bersama pasangan elektron valensi oleh dua atom yang berikatan. Ikatan kovalen koordinat atau ikatan datif terjadi apabila pasangan elektron yang dipakai bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Molekul polar ditimbulkan oleh perbedaan keelektronegatifan dua atom yang membentuk molekul dwiatom. Kepolaran molekul pada molekul poliatom selain ditentukan oleh kepolaran ikatan-ikatan yang membentuk molekul, juga ditentukan oleh struktur ruang molekul. Itulah tadi materi dari kelompok 6 tentang pendekatan-pendekatan pembelajaran dalam pembelajaran kimia. Saya Febi Ramadayani, mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.